Ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Anugerah Tuhan memenuhi kehidupan kita sehingga kita selalu bersuka cita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan kami berkumpul Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan kebanggaan, dengan penuh kerendahan hati. Karena kita sungguh menikmati anugerah Allah setiap hari. Dia menyertai melindungi kita. Karena itu nyanyikanlah pujian, naikkanlah penyembahanmu, ucapan syukurmu kepada Dia, Allah yang ajaib.
semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memanggil dan memilih kami untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan berikan kembali kesempatan bagi setiap kami untuk bersama-sama hadir dalam ruangan ini. Kami dapat bergembira, bersuka cita, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawan kami, Engkau berbicara kepada setiap kami, agar Engkau meneguhkan kami sehingga kami pulang dengan kekuatan baru. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-Hamba-Mu yang berada pada hari ini. Biarlah urapan dari sorga boleh menjadi bagian kami, sehingga pelayanan kami pada hari ini sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, saya menyapa Shalom.
memenuhi kebutuhan hidup kami, baik jasmani pun rohani sampai dengan hari ini. Engkau mengenyangkan kami dengan sikap-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu kami sungguh bersuka cita Tuhan. Dan biarlah setiap pujian ini adalah merupakan ungkapan yang keluar dari relung hati kami, yang sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih juga buat pemeliharaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, agar terus memberikan pembelajaran yang berarti, yang berharga bagi kami, sehingga kami sungguh mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah setiap lagu-lagu kami, pujian kami, penyembahan kami. Biarlah semuanya naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Tuhan berkenan atasnya, dan Tuhan memberkati kami. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu Tuhan, bila Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami tentang apa yang Tuhan akan bicarakan kepada kami, dan biarlah kami dapat menangkap, memahami, mengerti, serta menerima firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa mempraktekannya di dalam sepanjang kehidupan kami setiap hari. Mohon urapan bagi setiap hamba-Mu, biarlah dia berbicara atas nama Tuhan, dan biarlah kebenaran ini dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan kami semakin dibekali dengan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Segala kuasa setan, kuasa iblis, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus itu menuntun kami untuk masuk ke dalam kedalaman firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah berada di penghujung bulan ini, hari minggu keempat. Mazmur nomor 112 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena ayat ini cukup singkat, pendek, mari kita baca bersama-sama. Nanti akan ditampilkan di screen di depan. Baik, mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, tema renungan kita hari ini adalah menyiapkan generasi yang perkasa. Menyiapkan generasi yang perkasa. Kita berbicara tentang generasi yang perkasa ini dalam konteks secara nasional. Kita memperingati Hari Anak Nasional tanggal berapa ya? 27? Ya, Hari Anak Nasional pada bulan Juli ini. Ya, dan kita membicarakan ini dalam konteks ini karena ini adalah merupakan salah satu materi yang memang menjadi bagian dan tanggung jawab secara umum oleh masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga sebagai gereja yang merupakan bagian daripada bangsa ini. Nah, karena itu bahwa setiap komponen bangsa juga gereja
punya tanggung jawab terhadap generasi. Masa depan daripada masyarakat ini tergantung daripada kesadaran, pemahaman, niat dan inisiatif daripada masyarakat yang ada. Jadi apapun yang terjadi dengan generasi 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah merupakan upaya kita generasi hari ini. Generasi kita dibagi dalam berapa kelompok? Tan bisa tolong kita? Kalau Pak Eko dengan Pak Agus itu generasi apa? Baby boomers. Baby boomers ya. Jadi apapun seperti Pak Agus, Pak Eko yang terjadi hari ini itu juga hasil daripada apa yang diupayakan oleh orang tua di masa lalu. Jadi Oma Liliana itu baby boomer ya. Nah, generasi saya Ibu Pri, Bu Yuli masih ada. Ibu Yuli, generasi apa gitu? Gen X. X. Kalau Pak Semi, Millennials. milenial ya. Kali ini milenial. Intan Gen Z. masih milenial. Nah, kalau Alvaro, Gen Z ya. Bukan ya Alpha ya. ya, Gen Alpha. ya. Jadi begitu dibagi ya. Nah, generasi berikutnya generasi apa? Alpha. Alpha. Ya. Jadi memang setiap generasi punya karakteristik sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, ya. Nah, dulu itu di masa di masa Pak Eko Ibu Pri pacaran itu belum ada HP, ya. Jadi masih pakai surat, kadang-kadang salah alamat ya. Suratnya digantung di pusat. Suratnya untuk anaknya ternyata bapaknya yang terima ya. Ya. Kalau pas ini Ibu Eri waktu pacaran belum ada juga ya. Si zaman itu. Wartel ya. Wartel. Wartel. Ya. Jadi punya ciri khas ya. Dan budaya itu akan selalu punya dinamika sendiri ya. Jadi karakteristik dipengaruhi oleh zaman, situasi yang sementara berkembang. Pola hidup, pola pikir, gaya hidup itu juga dipengaruhi oleh zaman. Karena itu betapa pentingnya gereja membicarakan tentang bagaimana mempersiapkan generasi itu sehingga tidak lebih dominan dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang ada. Memang kita tidak bisa hidup menutup mata ataupun juga menolak semua perkembangan yang ada. Ya. Jadi hari-hari ini tantangan kita orang tua tidak hanya teman-teman daripada generasi anak cucu kita, tetapi juga mereka lebih dekat dengan gadget. Ya. Gadget ini hampir 24 jam. Anak-anak tidur ini di samping. Ya. Jadi ini pengaruhnya luar biasa. Karena itu sekali lagi bahwa kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa diam, kita harus bisa mengamati. Jangan-jangan anak-anak kita sudah salah jalan. Ya. Bahkan itu yang menjadi pergumulan kita. Karena itu sekali lagi bahwa tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi masa depan adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab gereja, dan terlebih lagi tanggung jawab orang tua. Nah, sisi lain ialah bahwa dalam Alkitab tidak setiap generasi itu berhasil dalam menjalani kehidupannya. Ada saja peristiwa-peristiwa yang mencoreng kehidupan manusia dari masa ke masa. Katakanlah saja generasi kedua setelah Adam dan Hawa. Apakah mereka sukses dalam menjalani kehidupan sebagai generasi berikutnya? Tidak. Kita lihat ada terjadi pembunuhan di Taman Eden. Ya, setelah keluar dari Taman Eden, manusia itu diusir. Kemudian generasi kedua, generasi Adam dan Hawa, ada sebuah tragedi di mana pembunuhan pertama terjadi.
Kita lihat juga peristiwa selanjutnya dalam Alkitab. Adik kakak Esau dan Yakub, ya, saling mengancam, saling menipu satu dengan yang lain. Kemudian keturunan Yakub, bagaimana mereka berbuat jahat terhadap adik mereka. Terus generasi dari generasi. Saya rasa bahwa sampai dengan hari ini, tidak hanya antara kakak dan adik, tetapi juga orang tua. Karena itu kita tidak bisa menutup mata. Nah, pertanyaan, apa makna generasi perkasa? Karena ini yang menjadi tujuan kita, bahwa generasi kita harus seperti itu. Generasi kita harus hidup seperti itu, modelnya, patronnya. Jadi ini menjadi cita-cita setiap kita. Dunia ini boleh mencita-citakan anak cucunya bahwa dia akan menjadi dokter. Tidak masalah. Menjadi menteri. Bahkan ada anak-anak ditanya mau jadi apa? Mau jadi presiden. Ya, walaupun presiden itu kan tidak gampang ya. Karena dalam 5 tahun bahkan 10 tahun itu kan hanya satu orang saja. Ya. Nah, apa arti perkasa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Mazmur 112 ayat 2 ini. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata perkasa diterjemahkan dengan dari kata gibor, ya. Artinya pahlawan, kuat, tangguh atau berkuasa. yakni mereka yang memiliki ketangguhan moral, ketangguhan spiritual, dan pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak manusia hari ini tidak hanya anak-anak. Manusia gampang berdosa. Ya. Manusia gampang berdosa. Dan masyarakat menciptakan mentalitas manusia yang cepat rapuh, cepat terpengaruh, cepat marah, cepat tersinggung. Tadi menuju ke sini, kami baru keluar kompleks perumahan di mana kami tinggal. Jalan itu kan ada 2. Ya. Nah, ini ada bapak-bapak, istri dan anaknya jalan melawan arus. Nah, lalu kemudian nengok kiri kanan. Saya klakson, ya. Nah, dia marah, dia mengeluarkan kata kemarahan gitu. Seharusnya kan kalau dia sadar dia yang salah, dia diam atau ya minimal diamlah, enggak usah marah. Tapi ini dia marah. Ya. Dia yang salah. Kalau kita tidak klakson, dia tabrak kita, kan? Gimana coba? Jadi masyarakat itu hari ini seperti itu hidupnya. Sudah tahu salah, tapi tidak mau menyadari bahwa dia salah. Ketika ditegur, marah dan mengumpat. Lalu Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat seperti ini. Ya. Sensitif, marah, cepat tersinggung, dia tidak mau tahu dia salah atau benar. Ketika kita tegur dia, padahal kita tegur sebenarnya kan baik-baik ya, malah dia tidak mau terima. Dan inilah karakteristik masyarakat dunia yang hidup pada hari ini. Karena itu gereja harus tampil maksimal, seharusnya beda. Dan tanggung jawab ini kita tidak mungkin bisa mengharapkan dari pemerintah, dari masyarakat. Gereja yang merupakan perwakilan komunitas surgawi yang masih hidup di tengah dunia ini, yang harus memberi patron, memberi jalan, memberi cermin agar dunia ini boleh melihat apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Tapi kadang-kadang anggota gereja juga seperti itu, kan? Sudah tahu salah ditegur, tidak mau terima, malah marah balik. Nah, inilah karakter manusia yang berdosa. Karena itu kita mengharapkan generasi yang kuat, yang tetap mempertahankan kebenaran. Artinya ialah bahwa kalau dia salah, dia sadari itu salah dan dia mengaku lalu kemudian memperbaiki diri. Bukan malah memarahi orang lain karena kesalahannya. Kuat, tidak gampang. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berdiri mengikuti nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Generasi kita rapuh dengan kondisi ini. Cepat, ya,
Tapi kalau dinasihati untuk melakukan yang benar, sulitnya minta ampun. Dan ini merupakan pergumulan, merupakan perjuangan, merupakan kerja keras kita. Tapi paling tidak ialah bahwa kita memahami seperti apa seharusnya generasi kita, yaitu mereka harus menjadi pahlawan. Pahlawan atas apa? Bukan pahlawan kesiangan ya, pahlawan kebenaran, ya, pahlawan kebaikan, memiliki mentalitas yang kuat, tangguh atau berkuasa. Pendek kata bahwa mereka punya pengaruh positif kepada lingkungan mereka. Pertanyaannya, inikah generasi kita hari ini? Halo? Punya pengaruh positif atau malah dipengaruhi? Nah, ini yang sangat menyedihkan. Karena itu pertanyaannya ialah bahwa tanggung jawab siapakah dalam menyiapkan generasi perkasa? Mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang kuat, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak semua orang tua mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya tidak hanya tahu bahwa ada Allah, tidak hanya tahu bahwa ada firman Tuhan, tetapi punya komitmen dan keinginan untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Ini kerinduan yang besar. Ya. Kita tidak mungkin mengharapkan mempersiapkan generasi yang perkasa ini dari masyarakat. Karena itu memang keluarga Kristen, gereja harus bergandeng tangan untuk mempersiapkan ini. Bukan kita percayakan anak-anak kita kepada tetangga, kepada teman. Walaupun ada sekolah, tetapi kita juga perlu pantau anak-anak kita. Apakah mereka hidup benar atau tidak. Karena itu inilah kerja keras kita. Walaupun kita punya cita-cita, anak saya harus jadi orang berguna. Berguna itu artinya apa sih? Punya manfaat untuk orang lain, bisa menolong orang lain. Ketika dia punya profesi, entah itu sebagai seorang dokter, sebagai seorang pemimpin di kantor, entah itu sebagai orang kaya yang bisa menolong orang lain. Tetapi yang paling utama ialah bahwa bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Saya berharap bahwa kita di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Karena itu ini menjadi tanggung jawab pertama. Kita tidak mungkin mengharapkan ini kepada keluarga-keluarga yang tidak takut Tuhan. Yang kedua, orang yang takut Tuhan adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berpusat pada rasa hormat yang mendalam kepada Allah dan kecintaan kepada mereka, kepada firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengenal dan memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Saya rasa bahwa segala pergumulan kita ya bukan 1-2 hari. Bapak Ibu sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen dan punya kerinduan yang besar supaya anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Pemikiran saya ialah bahwa seharusnya hidup itu kalau diibaratkan berdagang, modal saya 1 juta, saya harus bisa menghasilkan minimal 1,5 juta. Kalau saya takut akan Tuhan, maka anak-anak saya harus lebih takut akan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Ya, kalau kita melihat harapan seperti itu terkabul, maka kita akan menutup mata dengan senyum. Artinya ketika kita pulang ke surga, kita pulang dengan sukacita. Mengapa? Karena anak-anak kita sudah bisa berjalan sendiri dengan Tuhan. Ya. Karena itu segala kesulitan, ya kita bergumul dengan anak-anak cucu kita. Harapan-harapan kita kadang-kadang membuat kita kecewa. Kok anak saya begini, kok cucu saya begini. Ini umum, pengalaman umum. Nah itulah sebabnya ini membuat kita semakin lebih lagi bergumul, berdoa
menasihati mereka. Ya, walaupun kadang-kadang kita dibatasi oleh emosi kita, kita sendiri tidak sanggup. Tapi saya percaya bahwa usaha orang benar bagi anak cucunya tidak akan sia-sia. Yang kedua, tanggung jawab siapa? Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah yang yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini firman Tuhan berbicara kepada orang tua Israel. Memang walaupun ada sekolah, ada gereja, ada juga pemerintah. Tetapi saya rasa bahwa tanggung jawab yang lebih penting itu adalah di rumah. Saya melihat sebuah drama Jepang ya. Nah, anak-anak yang lain ke sekolah itu tidak lagi nyaman. Karena di sekolah itu ada geng-geng yang namanya geng perundung. Ya, dan mereka itu adalah kelompok orang-orang kuat. Mereka adalah anak-anak politisi, mereka adalah anak-anak orang kaya, dan ya mereka di sekolah itu seperti preman. Ya. Jadi ada sebagian anak-anak yang mentalitasnya tidak kuat. Pulang di rumah serba salah, mengungkapkan itu kepada orang tua juga serba salah. Pada akhirnya apa? Mereka naik ke atas gedung, lalu kemudian menjatuhkan diri. Nah, inilah generasi. Ya, seperti di hutan rimba. Yang kuat bisa hidup, yang tidak kuat pada akhirnya akan menjadi korban, menjadi mangsa. Saya berharap bahwa di sekolah-sekolah Indonesia tidak seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang kita mendengar ada perundungan. Ada ya? Ya. Kita berharap bahwa anak-anak kita kuat. Ya. Ya, kiranya pemerintah juga bisa memberikan solusi terhadap kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi paling tidak ialah bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen, kita harus benar-benar memperhatikan ini. Dalam Markus 10 ayat 13 dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa ketika Yesus ada di mana saja, ada kesempatan bagi orang tua untuk membawa anak kepada Yesus. Salah satunya kita bisa lihat di dalam beberapa catatan kitab Injil. Salah satunya Markus 11 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kita tahu bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus mencoba untuk menghalangi mereka. Karena biasanya dalam budaya ketika ada perkumpulan orang-orang besar, kemudian muncul anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kan biasa tidak tenang ya. Ya, buat rusuh, teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini. Lalu murid-murid bilang, keluar. Ya, jangan dekati Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepada. Yesus punya respon yang positif. Yesus menyambut, welcome terhadap anak-anak itu. Walaupun mungkin dalam komunitas orang tua itu mereka ribut. Tapi Yesus katakan, biarkanlah mereka datang kepadaku. Beberapa waktu yang lalu ada diskusi di gereja, di grup besar hamba-hamba Tuhan Gereja Kemajuan Indonesia mengenai masalah bicara tentang ibadah yang hikmat di tengah-tengah orang dewasa. Apakah anak-anak boleh dilibatkan di dalam ibadah orang dewasa? Memang ini pro kontra. Ada yang bilang tidak usah dilibatkan karena mereka sudah punya komunitas sendiri, ibadah sekolah minggu. Ya. Ada yang katakan bahwa memang itu ada, tetapi untuk tidak menciptakan gap generasi, seharusnya ada perkumpulan bersama-sama. Jadi ada peribatan. Lalu saya diam di situ. Karena itu adalah grup hamba-hamba Tuhan. Saya katakan, saya rasa bahwa tidak ada tidak ada satu masalah di dalam mencari sebuah solusi. Pasti selalu ada masalah. Dan paling tidak ialah bahwa kita memikirkan masalah yang minimal apa.
Kita tidak mungkin bisa menghilangkan anak-anak itu. Saya bilang, saya rasa bahwa bapak-bapak ini yang ngomong di sini yang hari ini kesulitan untuk bagaimana supaya mengatasi anak-anak ini. Saya rasa bahwa 30-40 tahun lalu bapak-bapak juga yang teriak-teriak dalam ibadah. Ya, tapi hari ini sudah jadi pendeta. Karena itu memang kita tidak bisa memisahkan. Biarkanlah anak-anak itu bertumbuh dalam komunitas bersama. Walaupun mereka juga punya komunitas sendiri. Bahwa ibu-ibu juga punya komunitas sendiri, bukan? Bapak-bapak juga punya komunitas sendiri, bukan? Pemuda remaja punya komunitas sendiri, bukan? Tapi ada saat-saat tertentu, walaupun mungkin agak bising, agak terganggu. Biarkanlah anak-anak itu. Ya. Memang sangat sulit, tetapi saya rasa bahwa kita tumbuh dalam suasana seperti itu. Ya, mungkin ya ada orang lain punya pendapat, ya sudahlah, anak-anak tidak usah diikut sertakan di dalam ibadah raya, ibadah umum. Tetapi ya saya sudah 60 tahun menjadi orang Kristen. Saya bertumbuh dalam komunitas bersama seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang ada anak pendeta lari dari belakang ke depan, dia teriak-teriak, bapaknya sementara khotbah di depan, ya. Ya, malu juga sih ya. Tapi ya itulah kondisinya. Kadang-kadang dilema juga. Ada orang tua yang tidak mau datang ke gereja, ya karena anaknya pernah teriak-teriak di gereja, ya. Jadi problem. Tetapi walaupun seperti itu, mari kita harus tebal hati, tebal muka, dan kita tetap mengikuti kegiatan ibadah bersama. Bapak Ibu setuju? Ya. Bung, anak-anak kita dari kecil sampai hari ini, yang mereka remaja itu, yang mereka lari-lari juga dulu ya. Ya, yuk. Hanya beberapa tahun saja. Hanya berapa? Tapi kita akan melewati itu. Kita tidak mungkin memisahkan mereka dari kita, karena kita adalah bagian mereka dan mereka adalah bagian dari kita. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Tinggal kita berbesar hati bagaimana menerima mereka. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itu, ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Ya, paling tidak kalau mereka teriak-teriak, ambillah itu anak, peluk dia, lalu diam ya. Ada juga anak-anak yang memang dari rumah sudah dibekali dengan disiplin ya. Kasih dia tulisan di buku, lalu dia duduk bersama-sama ya. Nah, ada anak-anak seperti itu. Tapi ada juga anak nggak mau duduk dia. Ya. Ya, ada orang tua juga yang mendiamkan aja. Iya. Ada orang tua yang mendiamkan saja, anaknya ribut. Iya, jangan anak sudah ribut lalu orang tua juga Cuek aja. Cuek ya. Lalu jangan juga ada orang tua yang ikut ribut juga di situ ya. Ya. Kan ada anak yang ribut, orang tua bilang, anak sudah ribut, dia juga suruh ya. Lalu orang tua yang punya anak teriak-teriak, ya dilihat, jangan juga cuek ya. Pokoknya bagaimana kita mengatasi secara bersama-sama kondisi seperti itu sampai ibadah selesai. Ya minggu depan ya terulang lagi. Ya. Tapi ya jangan orang tua juga jangan rasa, wah ini saya punya anak, gara-gara saya punya anak ibadah terganggu lalu nggak mau datang ke gereja. Dan juga bisa seperti itu. Ya. Mari kita melewati bersama-sama setiap kesulitan itu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Mazmur 112 ayat 1 dan 2 tadi. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yang pertama ialah bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, mengerjakan untuk mempersiapkan masa depan yang perkasa adalah memberi teladan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Memberi teladan, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya yang perkasa itu anak siapa? Anak orang yang takut Tuhan. Ya. Memberi teladan. Bagaimana aktivitas kegiatan peribadatan kita? Ya. Dulu-dulu saya pernah menceritakan tentang seorang bapak. Hari Minggu dia tidur, malam Minggu dia doktrin anak-anaknya. Besok pergi hari Minggu ya, pergi sekolah Minggu, pergi ibadah. Dia sendiri tidur. Gimana coba?
ikut mamamu. Ya. Saya puji Tuhan di sini tidak ada ya. Kan sangat bersuka cita kalau kita semua hadir. Bapak hadir, ibu hadir, anak-anak hadir. Itu bagi saya sebuah kebanggaan dan sukacita sendiri. Amin. Walaupun ini berat, ya, apalagi anak-anak generasi apa tadi? Milenial, ya. Sulit, berkali-kali kita ngomong apa, sepertinya ya nggak tahu dengar atau tidak dengar, ya. Tapi mau tidak mau, inilah perjuangan kita bersama. Yang pertama, memberikan teladan kepada mereka. Walaupun memang ya tidak secara otomatis ketika orang tuanya rajin beribadah, melakukan firman Tuhan, kemudian otomatis anak itu tidak juga begitu. Kadang anak juga yang menyimpang, ya. Karena itu perlu upaya. Yang kedua, Markus 10 ayat 13, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Markus 10 ayat 13, membawa anak-anak kepada Yesus. Memang ya, membawa anak-anak Yesus praktisnya ialah bahwa ya memperkenalkan, mengajak mereka di rumah berdoa, menceritakan tentang Yesus dan lain-lain sebagainya. Dulu waktu ya dulu belum ada HP, belum ada perkembangan teknologi yang ada. Biasanya orang tua-tua kita waktu mau tidur itu mereka ceritakan kisah-kisah dalam Alkitab. Ya, kalau Ibu Pri mungkin nggak dapat itu ya. Ya, tapi kalau orang tua Kristen pasti itu. Bagaimana waktu mau tidur itu sambil tiduran ya anak-anak dengar cerita itu. Itu cara orang tua dulu mewariskan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Saya rasa bahwa pola seperti itu sekarang sudah tidak ada ya. Ya. Mana anak-anak mau dengar itu lagi. Anak-anak sekarang tidur dengan HP. Ya. Tapi paling tidak ialah bahwa ada kesempatan untuk membacakan firman Tuhan kepada mereka. Walaupun sekali lagi, walaupun itu sangat sulit dalam satu minggu itu bisa dilakukan setiap hari. Kadang-kadang kita sudah berhasil satu minggu ini, belum tentu besok bisa. Ya. Apalagi mereka sudah besar, apalagi mereka sudah bekerja. Tetapi sedapat-dapatnya ialah bahwa kalau ada kesempatan, mari lakukan itu. Kita jangan abai, jangan lalai, jangan diam, jangan menutup mata. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang ada, lakukan dan upayakan itu secara maksimal. Ya. Membawa mereka, kemudian juga bawa mereka beribadah. Tidak usah malu karena mereka teriak-teriak, karena mereka ribut. Mari kita hadapi itu dengan berbesar hati bersama-sama. Lalu kalau kita meminimalisir terganggunya ibadah, ya kita upayakan secara bersama-sama. Ya, pasti akan terlewati. Dan buktinya ialah bahwa anak-anak kita hari ini mereka sudah jadi anak-anak yang dewasa. Karena harus dibiasakan dari kecil. Anak-anak terbiasa melayani dari kecil, dari remaja, dari pemuda, dan itu sampai pada dewasanya nanti. Kebiasaan seperti itu akan terus terbawa. Ya, sekali lagi, tidak ada sesuatu yang baik terjadi secara seketika, secara tiba-tiba. Itu harus dimulai sejak sedini mungkin. Selain daripada membawa mereka kepada kegiatan-kegiatan rohani, firman Tuhan berkata dalam Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mengajar mereka. Ya, anak-anak saya itu sudah besar, mereka sudah punya pekerjaan. Kadang-kadang ya mereka harus menginap di dekat dengan mereka punya pekerjaan.
saya ingatkan kepada mereka, ingat bahwa dalam 1 minggu itu harus ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya katakan kepada mereka, jangan kalian cari duit, berupaya setengah mati, berupaya dengan segenap tenaga, dengan segenap pikiran, lalu cari Tuhan itu ogah-ogahan. Ya. Kalian percuma punya duit tapi membelakangi Tuhan, mengabaikan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Percuma saya bilang. Ya. Karena itu, mari dengan segenap apapun kemampuan kita, ya, kecuali sudah tidak bisa jalan lagi, ya, baru menyerah. Tapi kalau masih bisa bangun untuk ibadah, melayani. Sekali lagi, mumpung saya masih hidup, orang tua masih hidup, saya akan terus bicara. Karena ketika kami sudah tidak ada lagi, kami sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Kalian akan jalan hidup, ya. Kalian mau marah atau apapun, tapi kami akan terus bicara. Bapak Ibu setuju? Ya. Ya. Dan nanti pada saatnya kalian juga akan jadi orang tua. Sikap kalian yang keras kepala terhadap orang tua, kemungkinan besar itu kalian juga akan dapat pengalaman yang sama. Karena itu kalau diajar, kalau dididik, terbukalah, lakukan itu. Punya hati yang lembut, jangan punya hati yang keras. Apa sih enaknya bersih tegang? Kadang-kadang kita mau gereja saja kita bersih tegang. Ya, Bapak Ibu, mari datang cepat waktu. Nah, ini perjuangan kita sebagai orang tua. Dan saya rasa kalau anak-anak kita seperti jiwa kita, ke depan pun juga mereka akan seperti itu. Amin, kan? Ya. Bulan, mari wariskan nilai-nilai rohani sehingga anak-anak kita perkasa. Mereka tidak mungkin perkasa, ya. Kalau mereka perkasa ke depan, katakan walaupun kita sudah tidak ada, tapi sikap hidup mereka akan disaksikan oleh generasi yang akan hidup bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka perkasa, masyarakat katakan itu siapa punya anak? Oh, itu bapaknya ini. Oh, itu ibunya. Walaupun kita sudah tiada, tapi nama kita masih tetap harum. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau kelakuan mereka buruk, sebut kita, kasihan juga kita sudah tidak ada. Orang mati disebut-sebut dengan kelakuan yang buruk seperti itu. Karena itu sekali lagi ini tanggung jawab kita. Bagaimana caranya? Berfirman Tuhan katakan berulang-ulang, ajarlah mereka. Itu yang kita bisa temukan dalam Ulangan 6 tadi. Ya, berulang-ulang. Sampai kapan? Saya rasa seorang tua sampai mati baru dia berhenti. Selagi masih ngomong, bicaralah. Pada saat yang tepat, dalam suasana batin yang tepat juga. Kapan saja, ya firman Tuhan katakan ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu di rumah, ketika kamu di jalan, ketika kamu lagi ini, ketika kamu lagi itu. Ingatkan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Jangan hanya awasi anak-anak untuk belajar di sekolah, tapi awasilah hidup mereka. Kalau mereka hidup tidak benar, tegurlah mereka. Kalau anak-anak bertetangga itu, saya dulu tinggal di kampus, kemudian ada anak, itu kan mahasiswa itu ada yang sudah menikah memang. Anak mereka ada 1-2 yang masih kecil-kecil. Nah, mereka ditaruh dalam satu asrama, mahasiswa-mahasiswa yang sudah menikah. Anak-anak mereka berantem, ada anak-anak yang salah dibela oleh bapaknya. Akhirnya orang tua dengan orang tua yang berantem. Nah, seharusnya kan kalau orang tua lihat anaknya bersalah, dia panggil, dia kasih tahu. Tapi kalau anak itu tidak juga berubah, didik dia dengan keras. Ya, bukan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, ini kalau anaknya salah, kemudian orang lain yang disalahkan, ini orang tua tidak beres. Amin. Kalau anak salah, ya katakan dia salah. Jangan dibela. Minta maaf. Lalu kemudian berubah. Bukan dibela dalam kesalahannya.
Ya, dibela kalau ada anak, orang tua anak yang bermasalah dengan dia, mau hajar dia, itu jangan. Biarkan saya yang hajar. Ya, izinkan saya untuk hajar dia atas kesalahan dia. Di mana saja, ya, dan dengan cara apa saja. Tentunya ialah buat cara yang baik. Dan firman Tuhan di situ katakan, buat tulisan di depan pintu, ya, tentang nilai-nilai yang baik dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak metode untuk dapat mengajar, mendidik anak kita supaya pada akhirnya nanti mereka memiliki masa depan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, generasi yang perkasa adalah generasi yang memiliki keunggulan secara moral, spiritual, dan memiliki pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang menjadi target kita untuk anak cucu kita. Bapak Ibu sepakat? Yang kedua, generasi yang perkasa adalah generasi dari orang yang hidup takut akan Tuhan. Bapak dan mamanya takut akan Tuhan, dan itu punya pengaruh besar bagi anak cucu. Yang ketiga, generasi yang perkasa adalah generasi yang sudah mengalami pengaruh baik dan terdidik serta terlatih dari orang tua yang mengenal dan takut akan Tuhan. Karena itu, ya, anak-anak kita yang hari ini yang punya keinginan sudah mulai mandiri, yang tidak sejalan dengan orang tua. Orang tua jangan menyerah. Kasih tahu mereka, ya, kasih tahu mereka. Jangan biarkan mereka, jangan dilepas begitu saja. Sekali lagi seperti yang saya katakan, sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita menutup mata. Karena harapan kita ialah supaya mereka nantinya menjadi orang-orang perkasa di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita sekalian. Sekali lagi, keluarga, gereja, masyarakat, dunia pendidikan, kita perlu bergandeng tangan untuk dapat mempersiapkan generasi kita di masa depan, sehingga kita dapat mencapai generasi yang perkasa itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada seorang anak yang akan diserahkan, dan ya, ini adalah merupakan bagian daripada pelayanan dan pengajaran juga dalam lingkungan Gereja Gema Indonesia, bahwa anak-anak yang merupakan generasi kita harus bawa mereka kepada Tuhan sedini mungkin. Karena itu khotbah kita atau renungan kita pada hari ini kita sampaikan berkaitan dengan itu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami sudah belajar tentang tanggung jawab kami bersama dalam mempersiapkan generasi yang perkasa. Generasi yang perkasa tidak akan muncul begitu saja kalau tidak dipersiapkan oleh generasi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami pada hari ini, supaya firman Tuhan ini masuk dalam hati dan pikiran kami. Tidak hanya kami renungkan, tetapi kami juga praktekkan dalam tindakan kami terhadap anak cucu kami. Bahkan kami harus berjuang untuk dapat mencapai generasi yang perkasa itu. Terima kasih. Hari ini ada seorang anak yang dipersembahkan oleh kedua orang tua, bapak dan ibu yang punya anak. Karena itu kami mohon, biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena ini juga merupakan amanat Tuhan bagi kami orang tua. Tuhan memberkati pelaksanaan acara penyerahan anak ini. Terpujilah nama ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sebentar kita memberikan persembahan. Saya dan Jonathan bawakan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam timbangan, sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa untuk
setiap kami ada di tempat ini sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau secukupkan hati kami Tuhan, layakan kami untuk memberi ya Bapak, biar kami bisa memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan di tempat ini. Kami serahkan dari dalam tangan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Ajak Berdiam. kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Allah
Kau sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh sampai kita berjumpa kembali pada minggu depan. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.